Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Setia TV Peduli dimanapun saat ini Anda dapat menjangkau siaran kami. Kami berharap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, memulai hari Senin dengan penuh semangat dan bahagia. Dan kali ini temanya sangat menarik sekali dan sayang jika Anda lewatkan. Bagaimana kemudian pemilu yang merupakan simbol demokrasi dalam suatu negara, dan memang fitrah demokrasi adalah memberikan ruang suara yang sebesar-besarnya dalam memberikan apa yang mengakomodir daripada aspirasi warga negara sebagai perwujudan dari hak asasi manusia. Dan tentu saja menjelang Pesta Demokrasi 2024 secara serentak yang akan jatuh pada Rabu 27 November tahun depan, seperti apa kemudian persiapan terkhusus para pemilih pemula di Kota Parepare. Dan telah hadir di studio bersama Ika dari Kesbang Pol ini. Beliau adalah, saya rasa beliau sudah tidak asing lagi bagi seluruh warga Parepare ya, orang tua kita, dan juga sosok yang memberikan banyak sekali motivasi dan inspirasi lah bagi masyarakat Kota Parepare, khususnya para pemilih pemula. Ada Bapak Muhammad Shadiq Asli Umar, Sarjana Hukum. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa memanggil beliau Pak Ustadz. Oh, siap. Baik, ini partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum tahun 2024 ini seperti apa? Kita di awal dulu ini kesiapsiagaan, nanti kita menghadirkan tandemnya juga, tapi kita jalan dulu deh. Silakan, seperti apa Pak Ustadz? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya ini kami diundang sebagai narasumber terkait masalah partisipasi pemilih pemula. Jumlah pemilih Parepare sekarang ya ini masih daftar sementara ya sekitar 110. Sedangkan jumlah pemilih pemula itu sekitar 17%. Jadi kalau kita hitung-hitung ya sekitar 15 sampai 17 ribu lah pemilih pemula. Itu mulai terhitung nanti pemilih pemula tertanggal 14 Februari 2024 umurnya berusia 17 tahun, dia sudah punya hak untuk memilih. Tentu kami sebagai kepala bidang politik dalam negeri, Mbak Eka, kalau Anda datang ke kantor, Sodik hari-harinya ngurusin umat, yang ngurisi partai politik juga sekarang ini. Saya sebagai Kabid Poldagri, insya Allah akan melaksanakan sosialisasi kepada pemilih pemula, terutama anak SMA berusia kelas 2, kelas 3, termasuk disabilitas kita juga insya Allah kita akan undang. Kita ini berkewajiban supaya mereka tidak ada ketinggalan lah. Tapi perlu kami sampaikan, rata-rata yang ikut berpartisipasi memilih itu rata-rata ya ini pengalaman kami pernah di Kesbang sekitar 75 sampai 80%. Kita mau tingkatkan sampai 90%. Jadi mudah-mudahan para pemuda tidak cuek gitulah. Ada care bahwa kita memilih pemimpin, memilih perwakilan-perwakilan di Dewan, memilih perwakilan di DPD, tentu suara mereka sangat berharga sekali. Ya, kalau sistem pemilihan di Indonesia kan satu orang satu suara, ya, bukan sistemnya berbeda dengan kita di Amerika. Maka dari itu kami sangat berharap sekali dengan live-nya kami di TV Peduli ini. Andai kata juga ada dari KPU lebih semarak lagi, karena dia sebagai penyelenggara. Kami ini sebagai Kabid Poldagri tentu menghimbau kepada anak-anakku yang berusia ya calon pemilih pemula, perlu juga diingat baik Kak, bahwa pemilih pemula itu adalah pensiunan TNI Polri. Benar. Kan mereka setelah pensiun sudah punya hak untuk memilih. Ini terkadang kita fokus anak-anak muda. Betul. Bahwa pemilih pemula juga itu adalah TNI Polri, ya, bahwa mereka juga punya hak untuk memilih setelah mereka pensiun. Jumlah pemilih secara menyeluruh ini menurut data dari KPU pusat itu 2 juta, bayangkan ini, 204 juta 656.053 ya jumlah pemilih dari seluruh Indonesia. Kalau kita rata-ratakan adalah 10% aja berapa juta ini pemilih pemula. Ya berarti penentuan pemimpin untuk masa yang akan datang, jumlah pemilih pemula ini sangat diharapkan sekali suaranya.
Kasih. Baik, tadi ini ada beberapa persiapan ya, kegiatan yang akan dilaksanakan seperti sosialisasi seperti itu. Ya. Untuk siswa kelas, sekarang kan namanya kelas 11, kelas Ya. 12 Ya, begitu kelas kalau 11, 12, ya. kelas 2, kelas 3 SMA. Tapi yang menarik tadi ini adalah pemilih pemula. Memang konsentrasi kita kalau berbicara pemilih pemula ya anak muda. Ini pensiunan TNI Polri. Ya. Nah, sekarang seperti ini Pak Ustadz. Izin, bagaimana bentuk korelasi persiapan ini kan jangan kira bahwa masih ada setahun lebih. Ini tidak terasa, kesiapsiagaan, kegiatan preventif perlu dilakukan. Ya. Bukan hanya bagaimana anak-anak kita diberikan pemahaman jangan golput, tapi menjadi pemilih yang cerdas. Nah, Ya. itu dia. Silakan, gimana? Tentu kita mengundang mereka, memberikan pencerahan-pencerahan. Ya namanya anak muda, kalau dalam bahasa Arabnya apa ya, umur-umur seperti itu, sya'bu mutara'ri, pemuda penuh gejolak. Terkadang kepedulian anak-anak muda, biasalah anak muda, itu bukan urusan gua mah, ndak dapat apa-apa. Ini pelan-pelan kita berikan sedikit pencerahan-pencerahan melalui sosialisasi. Kami melaksanakan di 4 kecamatan. Jadi meskipun kita tidak bisa mengundang secara menyeluruh, minimal dia bisa cloning, ya, dia bisa cloning teman-temannya, copy paste teman-temannya. Setelah kita memberikan pencerahan, ya ada dari KPU, ada dari pemerintah, bahwa sangat diharapkan anak-anakku ini yang pemilih pemula, termasuk pensiunan TNI Polri, ikut berpartisipasi untuk menentukan masa depan bangsa ini. Jangan sampai setelah diadakan pemilu mereka ngoceh sana ngoceh sini tanpa ikut berpartisipasi, ya tidak ada artinya. Ya ini kan tidak lama lagi Mbak Eka. Ini tanggal 14 Februari ini, waktu begitu cepat berlalu, kita tidak terasa ini, tidak cukup 1 tahun lagi. Kita akan tahu who is our president. Kita akan tahu siapa presiden kita. Kalau ini 1 putaran ya, kecuali kalau 2 putaran ya nanti bulan 6 lah baru ketahuan. Semoga bisa 1 putaran gitu. Tapi ini meskipun sebenarnya konsentrasi tema kita adalah partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum tahun 2024. Bagaimana untuk, kan kalau pemilu itu selalu identik, mohon maaf ya, semoga saja tidak, yang berseliweran itu paling banyak di media sosial. Ya, di media sosial, belum lagi ujaran kebencian, kemudian black campaign, money politik dan lain-lain. Bagaimana sebenarnya tugas kita bersama, jangan sampai masyarakat berpikir ada di KPU, ada di Pak Kabit gitu kan. Ini ada menjadi aman. Iya, seperti apa? Bagaimana untuk bisa sedikit demi sedikit untuk anak-anak muda kita yang, mohon maaf, ini kebutuhan pokoknya itu adalah media sosial saat ini. Iya. Sekarang ini baik kami juga membangun pondok itu lewat media sosial sangat luar biasa sekali. Kami tidak pernah bawa proposal. Artinya apa? Ini media sosial bisa mempengaruhi kehidupan kita. Ini HP itu penemunya adalah Martin Cooper. Beliau mengatakan jangan sampai kehidupanmu itu lebih banyak dengan HP. Tetapi hampir semua kegiatan kita terkait dengan HP. Kaitannya dengan pemilu. Ini memang susah. Terkadang kita susah membedakan antara money politik, cost politik. Politik uang dengan biaya politik. Kenapa? Mohon maaf Mbak Ika, ini sekarang ini ada anak-anak no money no vote. Nah, tena doi, tena suara. Ada uang abang saya. Ada uang abang di saya, ada uang tidak ada suara. Jadi ini pelan-pelan kita cuci, jangan otaknya masyarakat kita jangan sampai pemilu itu identik dengan uang. Tapi masyarakat juga mengatakan bahwa sekarang kan pesta demokrasi, pesta rakyat, kesempatan rakyat berpesta untuk mendapatkan sesuatu dari calon-calon legislator. Tetapi sekarang ini para legislator wait and see, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi, apakah pemilihannya itu terbuka, proporsional terbuka, apa sistem proporsional tertutup. It is none of my business ya, bukan urusan gua itu. Cuma kami ini memberikan sosialisasi bagaimana pemilih pemula, terutama anak-anak muda kita ini ada care, ada kepedulian, sehingga mereka ini insya Allah adalah mereka lah candidate our leader. Mereka adalah calon-calon pemimpin bangsa di masa akan datang. Tentu namanya calon pemimpin harus punya kepedulian. Kita mulai tanamkan
dari sekarang. Karena sekolah itu merupakan kawah candra di muka, tempat penggodokan para anak-anak kita, tempat penurunan calon-calon pemimpin bangsa. Kalau dari sejak dini mereka tidak ada kepedulian, tentu kita sangat khawatir sekali. Dia tidak mau peduli, mau negara, mau baik, mau hancur, itu tidak ada usaha. Sekarang kita harus memberikan sedikit pencerahan-pencerahan, sehingga ya, kalau saya meminjam istilah bahasa Arab, nahnu negeri suliman ba'dana. Kita menanam untuk generasi yang akan datang. Kita tanamkan mereka, ada kepedulian, ada perhatian, sehingga pergantian terjadinya suksesi kepemimpinan bangsa ini dari generasi ke generasi itu berjalan dengan baik. Nah, ini yang kita sangat butuhkan. Ya, apalagi sekarang ini, alhamdulillah kita lihat banyak anak-anak muda tampil sebagai pemimpin. Memang kita harapkan seperti itu, karena kenapa? Kalau anak-anak kita tidak siapkan dari sekarang, kita khawatir kita akan mengalami namanya lost generation. Ya, kita akan mengalami kehilangan generasi. Apalagi dengan timbulnya banyak narkoba, ini sangat merusak sekali generasi yang akan datang. Kita kembali bahwa kita berharap mudah-mudahan anak-anak kita ini otaknya jernih, otaknya masih bagus, tidak terpengaruh istilah ada uang, ada suara, tidak ada uang, tidak ada suara. Jangan. Kita betul-betul memilih bukan karena uang, bukan karena apa. Memilih karena kita melihat punya kualitas, punya kemampuan leadership untuk duduk sebagai perwakilan kita di Dewan. Baik. Nah, ini lagi, kalau kita melihat, saya sih optimis ya. Apalagi tadi dikatakan pemilih di Parepare kurang lebih 110.000. 17% adalah pemilih pemula. Betul sekali. Nah, ini di angka 17% itu tidak kecil loh. Besar sekali perannya angka 17% itu. Dan kalau Pak Ustadz melihat gitu ya di Parepare, boleh dikata seberapa besar peluang 17% ini bisa full gitu loh. Nah, kalau kita melihat nih, meskipun saya tahu di Parepare mau pasti masyarakatnya kritis cerdas itu, khususnya anak mudanya gitu. Tapi kalau kita bukan bermaksud terlalu jauh gitu, tapi kita coba meneropong nih untuk 17% ini seperti apa? Ini memang inilah kerja-kerja kami di Kesbangpol, tetapi tentu harus juga dengan didukung masyarakat, didukung media sosial, supaya kita menghimbau anak-anak kita ada care, itu ada kepedulian terhadap pemilu. Karena kenapa? Sekali lagi bahwa ini sangat menentukan. Ya, apalagi sekarang di Dewan ini calon-calon legislatif banyak anak-anak muda. Ya. Dulu kan kalau kita melihat rata-rata orang tua, sekarang banyak anak-anak muda. Jadi inilah kesempatan mereka berpesta pora, berpesta dalam berdemokrasi. Tanda petik bukan, yaitu tadi saya katakan bahwa setiap orang bicara demokrasi, bicara tentang uang, jangan. Kita pelan-pelan, bukan melihat, tapi kita melihat kualitas calon pemimpin kita melihat kualitas teman-teman yang akan menduduki Dewan, dengan harapan, inilah kita giring anak-anak, kita melakukan sosialisasi dari sekolah ke sekolah. Insya Allah mudah-mudahan Mbak Eka, anaknya kalau udah besar, kemenakan saya silahkan diajak juga untuk ikut. Ya, karena kenapa? Supaya anak muda ini, sekali lagi kita khawatir ya. Biasanya anak muda itu umur-umur seperti itu rasa cueknya terlalu tinggi. Dia tidak mau peduli apa yang terjadi di sekitarnya. Makanya dengan adanya sosialisasi ini, minimal mereka tersadarkan bahwa memang kami harus ikut terlibat dalam menentukan kepemimpinan bangsa ini di masa akan datang. Baik, luar biasa. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Parepare ini betul-betul meng-highlight bahwa memang peran pemilih pemula ini tidak boleh dinafikan, dan memang gimana kita punya catatan semuanya untuk ayo kalau anak saya sendiri, Pak Ustadz izin, ini baru 16 tahun. Oh, tapi kan 17 tahun mungkin belum ya? Belum. Dia tahun depan nanti 17 tahunnya bulan Mei. Oh, udah lewat. Tapi bisa masuk
kalau ada putaran kedua ya. Tapi Iya, pilkada iya. sudah bisa memilih dia. Oh iya Pilkada. iya semoga saja Iya, ya iya, nanti. iya. Semoga ini Tanggal 27 November. Jadi siap. dia punya hak politik untuk menentukan who is the mayor of Parepare. Dia sudah menentukan siapa calon wali kota Parepare. Iya. Mudah-mudahan bisa terakomodir dengan baik dan kita harus patut apresiasi rencana yang akan dilakukan itu mungkin Kesbang Pol Goes to School. Benar? Ya, kita ya di 4 kecamatan lah. Minimal setiap sekolah ada perwakilan. Karena kita tidak mungkin mengundang semua, ini apalagi masih dalam proses belajar mengajar. Jadi kita undanglah perwakilan setiap sekolah, minimal adik-adik ini, anak-anak kita ini bisa mengcopy paste teman-temannya, menyampaikan kepada, ayo, mari kita ikut beramai-ramai, ikut mencoblos, ikut memilih untuk menentukan pemimpin kita. Nah, Baik. ya. Selain tadi ini, salah satu juga yang harus jadi center point kita, izin Pak Ustadz, saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Oh ya. Dan juga yang mungkin saat ini masuk pesantren. Banyak anak-anak usia pemilih pemula yang mungkin saat ini sedang mendapatkan ujian dari Allah untuk mungkin menjadi warga binaan. Oh, ya. Entah di rutan ataupun di lapas seperti apa itu. Ya, alhamdulillah memang juga lapas kan ada pemilih juga di sana, ada TPS khusus itu. Tentu ini juga masukan buat kami karena disabilitas kami undang ini yang ya betul-betul kalau yang pemilih pemula yang di lapas ini juga mungkin jadi catatan buat kami. Apakah kami juga melakukan sosialisasi khusus pemilih pemula yang ada di lapas ini, nanti saya koordinasi dengan Kepala Badan Kesbang ya, supaya bagaimana ini solusinya dengan pihak KPU sehingga betul-betul tersampaikan berita tentang pemilu. Jangan sampai anak-anak minta maaf, mungkin ya itulah cobaan biasa anak-anak coba kemudian ya masuk warga binaan. Tentu kita juga harus memberikan pencerahan. Jangan sampai dengan adanya seperti ini akan melahirkan keputusasaan. Mereka tidak mau lagi peduli. Ini yang saya maksud tadi, kita akan mengalami lost generation, kehilangan generasi. Karena ketika dia terjatuh tidak ada yang mau mengangkat dia. Tetapi dengan adanya sosialisasi seperti ini, semangat kembali dia berdemokrasi, meskipun tanda petik beliau masuk dalam anggota binaan, kita berikan pencerahan-pencerahan. Tidak menutup kemungkinan, tidak sedikit di antara anak-anak kita awalnya dia ya dianggap gagal, tapi dalam perjalanan hidupnya bisa menjadi orang hebat, bisa menjadi orang kaya raya. Ini ya it is not of our business ya, urusannya Allah itu. Kita cuma merencana, min dispose, God dispose. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Kita merencanakan tapi Allah lah yang menentukan. Dengan catatan kita punya usaha bagaimana tetap mensupport anak kita agar anak-anak ini ketika mengalami kalau bahasa biasa saya menulis puisi gunda gulana gitu kan, kita ada di tengah-tengah mereka, karena kami ini sebagai pembina pondok ya macam-macam lah anak-anak kita hadapi. Jadi jangan melihat anak-anak kita elok motor meko hancur kok, ya kasihan mereka. Jangan sampai mereka punya potensi tapi tidak dibukakan kerang, akhirnya secara tidak langsung kita melakukan pembunuhan karakter secara bertahap. Tapi dengan memunculkan memunculkan semangat untuk berdemokrasi, akhirnya anak-anak bisa kembali bangkit. Dia akan melupakan ada istilah don't look back, jangan melihat masa lalu saya, but look My forward, future. look my future gitu, lihatlah masa depan saya. Artinya sehingga mereka bisa kembali bersemangat. Apalagi ini sangat luar biasa. Ini apalagi pilkada serentak ya. Ini untuk pertama kalinya dilaksanakan pesta demokrasi. Kemudian anak-anak kita yang sekarang ini kan merasakan bagaimana itu COVID-19 ya. Coronavirus disease 2019 tentu kan setelah itu kita masuk pesta demokrasi sangat luar biasa sekali. Pada saat kita mengalami penekanan, ekonomi tidak jalan, sekolah ya satu minggu, 2 kali satu minggu misalnya, tetapi setelah ini terbuka kita bisa beraktivitas kembali, itu akan menimbulkan semangat kembali untuk terutama
berdemokrasi. Berdemokrasi, dan memang bagaimana kita hadir di tengah-tengah anak-anak muda kita yang menjadi full support untuk mereka, bahwa apapun yang terjadi saat ini ya sepakat banget apa dikatakan Pak Ustadz bahwa don't look back but look forwardnya kayak gimana gitu ya, seperti itu. Dan kita masih akan membahas soal itu, bagaimana partisipasi pemilih pemula pada Pesta Demokrasi tahun 2024 khususnya di Kota Parepare ini, seperti apa kemudian nanti akan dibahasakan kembali, dijelaskan oleh Bapak Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Poldagri. Oke, Polda. Palisikan. Keren banget kedengeran. Baik, saudara jangan kemana-mana, tolong bersama kami. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Suradi Sugierto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Baik, saudara pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Ika dan juga Bapak Kepala Bidang Poldagri. Oh, keren sekali kedengarannya ya. Kabit Poldagri. Dan bagaimana di sini tadi perlu memang kita berikan underline di sini bagaimana proses pendidikan pemilu yang bersih bagi pemilih pemula itu dulu gitu kan, karena kan pemilih pemula ini selain semangatnya yang harus didorong untuk jangan golput. Nah, ini juga harus memilih benar-benar sesuai kata hati, bebas dan rahasia itu juga ya, bebas dan rahasia. Nah, kemudian ini Pak Ustadz, bagaimana kalau soal kesiapan, saya yakin kesiapsiagaan di Kota Parepare sudah sangat luar biasa, karena di event yang berbeda beberapa pekan lalu juga KPU telah hadir di sini untuk persiapan pemilihan calon anggota legislatif. Nah, telah hadir di sini. Tapi untuk penyelenggara, media, pemerintah, serta pengawas pemilu yang menurut saya memang harus melakukan kampanye secara masif gitu. Meskipun Kesbangpol sendiri sudah melakukan, tapi kan ini bukan kerja-kerja sendiri, itu yang perlu kita tekankan dulu gitu. Ini adalah tugas seluruh masyarakat sebagai perpanjangan tangan Kesbangpol juga. Nah, gimana Pak Ustadz, silakan. Ya, memang ini saya bukan juga katakan berat. Ini juga perlu ada kesadaran dari masyarakat, bahkan akan Bawaslu akan membuat perkampungan bebas money politik. Ini sementara itu juga digagas, jadi perkelurahan itu akan melakukan binaan bagaimana kita memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa tempat ini
bebas money politik. Jadi kita mungkin bisa melakukan juga cloning ya, atau mengcopy paste kelurahan-kelurahan yang lain sehingga betul-betul mereka tidak tergoda itu. Tapi sekali lagi apapun yang kami lakukan, apapun yang dilakukan oleh Bawaslu, meskipun itu gerakannya begitu masif, tetapi kalau tingkat kesadaran masyarakat bahwa ya ada suara, ada uang, ada suara, tidak ada uang, tidak ada suara, ya. Artinya no money, no vote. Ini memang ini sekali lagi sangat sulit sekali. Tetapi itu akan menjadi ringan kalau kita sama-sama ya, dan masyarakat memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Tetapi ya Indonesia ini memang masih butuh. Amerika pun ini merdeka tanggal 17 ya 1 Juli ya 1776 itu sudah ratusan tahun ya. Itu pun masih terkena diskriminasi. Awalnya itu kan di Amerika pemilihan itu hanya white only. Yes. Hanya orang berkulit putih. Setelah itu adanya deklarasi of human right itu, deklarasi tentang hak asasi manusia di Prancis, kemudian munculnya Martin Luther, I have a dream, saya punya mimpi, ya. Akhirnya alhamdulillah Amerika ini meskipun Obama itu bukan seorang muslim tapi bapaknya seorang muslim. Betul. Saya sempat gemetar ketika dia bersumpah, I swear, I Barack Hussein Obama, meskipun dia bukan orang muslim, tapi bapaknya kan muslim, orang Kenya, nama Islam itu sudah disebut, kita sudah bangga sekali. Apa artinya? Itu pun berproses ratusan tahun. Akhirnya muncul orang kulit hitam, ya, pertama sebagai presiden Amerika 2 periode 8 tahun. Artinya apa? Ini memang ya, kita melakukan pencerahan-pencerahan ya, step by step lah, sedikit demi sedikit, sehingga timbul kesadaran masyarakat. Sekali lagi bahasa saya apa ya, berat, tapi tidak ada yang berat kalau kita punya kesungguhan. Istilahnya anak santri senior aja, namanya saya santri manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, insya Allah bisa akan kita meraih. Betul. Istilahnya kalau kita kembali kalau wisdom kearifan lokal kita bahwa reso patomanging kita lete pamawase dewata. Ya ini. Allah. Ini ya. Nah, itu yang baik insya Allah akan menghasilkan hasil yang baik pula. Dan tentu saja kesuksesan sebuah demokrasi ini ditentukan loh, salah satu indikatornya adalah partisipasi aktif dari pemilih. Jadi kalau misalnya terutama pemilih pemula ya. Terutama pemilih pemula. Jadi kalau misalnya indikator ini tidak terwujud, boleh dikata bahwa proses demokrasi kita tidak berjalan secara maksimal. Dan itu salah satu indikator yang sangat penting loh. Jadi memang mau sukses proses demokrasi itu pemilihnya harus aktif, terutama pemilih pemulanya juga. Persentasenya harus mencukupi seperti yang sudah kita ketahui bersama, seperti tadi untuk Parepare sendiri kurang lebih 17% pemilih pemula. Betul sekali. Semoga segi ini bisa terakomodir dengan sebaik-baiknya. 1 tahun tidak terasa, kegiatan preventif tidak cukup juga, lagi 1 tahun. Ya, tidak. Ini tidak akan kegiatan preventif sudah banyak dilakukan, persiapan salah satu adalah proses pemilu yang aman dan nyaman. Ini juga sudah dilakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi. Semoga saja Parepare kota yang aman kok. Kota Parepare adalah masyarakatnya cerdas dan paham betul bahwa sistem demokrasi harus berjalan sebaik mungkin. No politik, no black campaign seperti itu. Kalau politiknya ada praktek-praktek seperti itu, kita lah yang harus menyadarkan diri sendiri bahwa bukan lagi zamannya kayak gitu. Bukan. Istilahnya karena hidup tidak bisa dalam agama kita pun, kita masih harus berpolitik juga Pak Ustadz. Sedikit politik saja seputar itu. Karena kadang-kadang kalau berbicara politik langsung hawanya kok jadi gimana gitu ya. Pencerahan sedikit Pak Ustadz. Ini kan kalau istilah politik dalam bahasa Arabnya as-siasah. Siasat. Kalau bahasa anunya kan mensiasati. Mempolitiki, itu konotasinya jelek. Padahal kalau kita mau agak sedikit baik, politik dalam arti melakukan, misalnya saya masuk anggota dewan, saya terpilih sebagai pemimpin, niat saya berpolitik untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ya itu kan no problem. Jangan sampai kita ini apolitik.
cuek terhadap politik. Kenapa? Ya kalau orang-orang tidak bagus memasuki politik, mana orang-orang baik yang memasuki politik. Ya makanya kita harap silakan. Tapi dengan catatan itu tadi, godaannya sangat luar biasa sekali. Ya memang mungkin kalau kita out of the camp, di luar tempat, ya tentu enak berbicara. Tapi ketika kalau out of the system, kita di luar sistem, mungkin kita bisa bicara apa saja, ya fleksibel. Tapi kalau in system, kita sudah dalam sistem, ini terkadang ada hal-hal kita mau melakukan kebaikan, tapi itu sangat berat sekali. Saya teringat ketika Pak Profesor Dr. Baharudin di Lopa, saya sebagai penerjemah di Timur Tengah, ya, di Timur Tengah, penerjemah Arab Inggris di sana. Beliau sangat luar biasa sekali. Pokoknya kalau tidak bisa, ya tidak bisa, hitam putih beliau. Dan beliau karena kebaikannya itu, seorang putra mandar diabadikan. Karena apa? Dia punya prinsip. Mudah-mudahan prinsip Profesor Dr. Baharudin Lopa, prinsip-prinsip yang kita lihat para pemimpin-pemimpin ini kayak Jenderal Yusuf, ya itu diabadikan namanya, ya bisa kita ikuti mereka. Ya apalagi sekarang ini dengan banyaknya hoax, perlu kami sampaikan baik, itu Mesir, ya pernah mengalami kekacauan, hanya anak-anak dapat informasinya dari Facebook, dari media sosial. Makanya untuk meredam ini, itulah tadi, cash bank tidak mungkin sisa labing, kun payakun, tetapi butuh proses dengan dukungan dari berbagai pihak, sehingga apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa mensukseskan pesta demokrasi yang kita harapkan berjalan aman, baik dan lancar. Amin. Dan mudah-mudahan Siap. bebas money politik. Ya, jangan pakai prinsipnya anak muda, no money no vote, tena doi, tena suara, itu jadi persoalan. Itu tadi saya bilang di awal bahwa tidak ada black campaign, kemudian politik kita harus bersih seperti itu. Semakin kesini ya kita harus hijrah untuk menuju ke arah yang lebih baik. Seperti satu kekhawatiran saya banyak, dan itu biasa terjadi dalam rumah tangga. Si istri memilih si A, si suami memilih si B. Bayangkan kalau hanya persoalan politik, kita harus tidak berbincang-bincang suami istri selama 5 tahun, kasihan kan. Orang sementara enak-enak duduk di kursi empuk, sedangkan kita tidak terbangun lagi komunikasi, hanya perbedaan politik. Silakan, mari kita saling menghargai apapun pilihan kita. Itulah demokrasi. Baik, istilahnya berbeda warna gitu. Ya, berbeda warna. Tapi itulah memang dalam satu taman kalau semuanya warna putih semua kan nggak bagus. Tidak indah. Taman itu harus berwarna-warni dengan beraneka ragaman jenis bunga juga. Jadi itulah yang membuatnya penuh daya tarik gitu. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz sudah hadir, Kepala Bidang Poldagri. Kabid Poldagri. Kabid Poldagri. Kalau di kantor ya. Kabid Poldagri, Kesbang Pol Parepare. Dan yang pasti kita sangat mengharap partisipasi aktif bagi seluruh pemilih, terkhusus pemilih pemula, untuk mendukung terbentuknya sebuah negara demokrasi yang lebih baik. Dan memang betul seperti yang dikatakan Bung Karno bahwa berikan saya pemuda maka saya akan merubah dunia. Jangan dibalik, sekarang berikan saya pemuda dibuat boy band, malah jadinya jangan gitu, akhirnya bubar aja gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ustadz sudah gabung bersama kami, dan semoga saja ada segmen berikutnya Pak Ustadz. Ya, ini setiap Senin saya diundang mengisi acara ini. Iya, semoga ini betul disounding secara terus-menerus supaya kesadaran kita jauh lebih aware. Itu kalau dalam ilmu komunikasi. Kebetulan kami S2 saya komunikasi. Kejelekan aja kalau berulang-ulang disampaikan itu menjadi pembenaran. Apalagi kalau hal-hal yang baik selalu disampaikan, itu bisa lebih baik lagi. Iya, betul. Jadi istilah kayak film-film juga tuh, kejahatan saja kalau terakomodir tuh hasilnya bagus. Iya, seperti film Amerika kan, seakan-akan selalu Amerika menang dalam perang Vietnam, pada hakikatnya dia kalah. Hanya dibuatin film aja, jadi kita percaya. Percaya bahwa Amerika menang di Vietnam, padahal dia kalah perang di Vietnam. Benar, tapi apa personal brandingnya keren. Baik, terima kasih saudara telah bergabung bersama kami. Semoga informasi kali ini bermanfaat, dan saya masih akan segera ada di sini lagi selepas jeda dengan tema dan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.